Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Baca sama-sama 1, 2, 3. Dan kebenaran itu akan apa saudara? Memerdekakan kamu, membebaskan kamu. Will break you free. Catat, yang pertama, kalau engkau ingin menang atas musuh. Yang penuh dengan dusta, yang penuh dengan kebohongan, yang penuh dengan tipu muslihat. Kita harus memegang kebenaran yang membebaskan kita. Ulangin sama-sama 1, 2, 3. Kita harus mengetahui apa? Kebenaran yang membebaskan. Karena iblis adalah bapa segala dusta. Kita punya bapa yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menyebut dirinya jalan, kebenaran, dan hidup. He's the truth. Dia adalah firman Tuhan. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran itu yang akan membebaskan kita. Orang kalau nggak punya kebenaran ini. Orang kalau tidak punya kebenaran yang membebaskan. Dia gampang sekali percaya sama kebohongan iblis. Hosea 4 ayatnya yang ke-6 berkata seperti ini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa kita binasa? Kenapa kita lelah? Kenapa kita selalu depresi? Kenapa kita nggak pernah bisa keluar daripada obat-obatan yang mungkin membuat kita nggak bisa, membuat kita lebih gampang tidur dan membuat kita nggak bisa tidur? Kenapa kita stuck in that? Kenapa kita terjebak di dalam keterikatan kita terhadap seks bebas, terhadap pornografi, terhadap semua itu? Karena engkau nggak pernah punya kebenaran ini. Engkau binasa karena engkau tidak mengenal. Kau nggak mengerti, kau nggak tahu tentang kebenaran itu. Saudara, saya catat kekuatan dari Tuhan selalu datang bersamaan dengan pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak di sini yang mau mendapat kekuatan dari Tuhan, katakan amin. Kalau kekuatan itu datang selalu bersamaan, gak pernah bisa dipisahkan dengan penambahan pengetahuan akan firman. Gak bisa. Kekuatan kita bertambah saat apa? Pengetahuan kita akan firman Tuhan bertambah. Karena itu saya catat orang Kristen yang tidak cinta firman Tuhan pasti menjadi korban kebohongan iblis. Kenapa kita selalu jadi korban, Pak, Bu? Karena kita gak cinta firman. Kita anggap enteng firman Tuhan. Pak, Bu, anak-anak muda, dengar baik. Kita harus jadi gereja yang cinta firman Tuhan. Ada amin? Jangan cuma cinta pujian penyembahan, itu bagus. Tapi kalau engkau gak cinta firman, aduh, rugi besar. Iblis tahu itu, karena itu iblis suka distract kita saat firman Tuhan. Ya gak sih? Setuju gak sih setiap kali kita dengar firman selalu banyak distraction, selalu banyak pengalian, selalu banyak godaan. Itu tepat waktu firman. Coba seringkali WA kita paling banyak notifikasinya waktu khotbah kan. Tiba-tiba waktu khotbah, tiba-tiba kenapa notifikasinya muncul semua? Grup mulai kirim kabar yang terbaru. Kenapa waktu firman Tuhan tiba-tiba HP kita getar lebih banyak? Muncul. Orang Kristen ke gereja, statistik. Paling banyak kepingin ke toilet waktu apa? Waktu khotbah. Waktu khotbah. Orang paling banyak godaan. Selalu waktu apa? Firman. Selalu ada. Selalu entah kenapa waktu khotbah itu. Kalau nonton TikTok waktu khotbah kontennya selalu bagus-bagus. Why? Karena iblis pakai itu. Iblis pakai itu. Kenapa? Karena dia tahu. Kalau dia bisa distract kita waktu khotbah, beres. 1 minggu ke depan, beres iblis. Kerjaannya udah selesai hari Minggu. Kenapa? Karena kalau hari Minggu kau gak dengar khotbah, 1 minggu dia bisa bohong, bisa goda. Pasti saudara kalah. Tapi orang Kristen kalau hari Minggu setiap hari engkau menanamkan dirimu di dalam firman Tuhan. Kau menambah pengetahuanmu, engkau renungkan firman Tuhan setiap hari. Saya percaya kita pasti kuat menghadapi apapun. Yang percaya katakan amin. Karena itu ayo kita jadi gereja yang cinta firman. Kasih tahu kanan kiri, kamu harus cinta firman Tuhan. Ayo mulai hari ini waktunya khotbah, jangan tidur. Jangan tidur lagi. Ya, kalau saudara udah tahu saudara gampang tidur, duduk depan.
Saya paling heran, oh Pak saya gampang tidur karena itu saya duduk di belakang. Engkau kan jatuh sama jebakan iblis. Kalau gampang tidur di gereja duduk paling depan. Saya pelototin nanti saudara yang depan-depan. Dengar firman, terima, catat firman. Tuhan Yesus aja lawan iblis, gak pakai emosi. Karena itu saya kalau diundang orang, pengusiran setan, saya gak emosi. Ada orang kalau ngusir setan, itu sampai tetangga 200 meter, itu dengar semua. Enggak, saya kalau pengusiran setan, saya pakai firman. Karena iblis gak takut sama emosi kita, iblis gak takut sama suara kita yang kencang. Iblis takutnya, tunduknya sama firman. Karena dia bisanya cuma bohong. Tuhan Yesus lawan iblis pakai firman. Ada tertulis. Lagi, ada tertulis. 3 kali. Nanti minggu depan kita mau belajar. Minggu ini, kau harus tahu kebenaran. Itu nanti membebaskan saudara. 3 kebenaran untuk minggu ini. Saya kasih 3 kebenaran yang saudara pernah katakan minggu ini. Yang pertama, Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Dengar baik, catat kebenaran yang pertama, iblis sudah dikalahkan. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3, iblis. Jadi iblis statusnya udah kalah. Karena itu kalau kita udah tahu dia kalah, gak usah takut, kita lawan aja dia. Yang kedua, kebenaran yang harus kita pegang, kemenangan sudah diberikan kepada kita. Sebelum kita perang pun kita udah pasti menang. Karena itu kita disebut lebih dari orang-orang yang apa? Karena di dalam perjalanan ini kita santai. Dalam perjalanan ini kita gak terpengaruh sama stres yang ada. Wah Pak ini bisa gak ya? Nutut gak ya? Oh ini, no. Kita gak dipengaruhi sama itu. Kenapa? Karena kita tahu boleh ada kesusahan hari ini. Tapi ujungnya selalu ada kemenangan yang dijamin sama Tuhan. Beres Bapak Ibu, ya kan? Pegang kemenangan itu, pegang kebenaran itu. Dan yang ketiga, pegang kebenaran ini, kita ciptaan baru dalam Yesus. Tepuk dada saudara katakan, saya ciptaan baru. Setan mau narik saudara kembali apa? Hidup yang lama. Dia mau saudara kembali ke mabuk-mabukan. Dia mau saudara kembali kepada hidup yang lama. Dia mau saudara kembali hidup yang malam. Dia akan goda saudara kembali. Dia berkata, buat apa percuma kamu orangnya sama, dosanya sama, kamu balik aja. No. Engkau ciptaan baru di dalam Tuhan. Jangan percaya sama tuduhan iblis. Engkau ciptaan yang baru. Engkau punya hidup yang baru. Hidup yang penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Dia percaya katakan? Amin. Itu yang pertama hari ini. Karena itu, baca firman. Renungkan firman. Jangan cuma hari Minggu aja. Hari Senin, saudara, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kenapa saya sampai hari ini berkorban setiap hari doa pagi. Setiap hari doa pagi gak pernah absen. Karena saya mau ngajak saudara, ayo ngerenungin firman. Itu yang buat saya juga jadi kuat. Kenapa saya selalu kuat? Kenapa saya selalu di tengah kesibukan saya gak pernah kecapean, saya gak pernah sakit. Saya gak pernah lemah, saya gak pernah stres. Karena setiap hari saya dikuatkan sama firman. Tantangan saya buat saudara minggu ini, perbanyak baca firman, perbanyak dengar firman. Saya percaya saudara pasti kuat.